Oke, selamat sore teman-teman. Apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Novi. Saat ini kita lagi ada acara untuk membahas tentang bagaimana direct transparent digital marketing platform dengan narasumber yang tidak perlu diragukan lagi. Saat ini kebetulan beliau sudah ada bersama kita. Beliau ini memiliki lebih dari 32 tahun pengalaman di dalam disruption branding, advertising, broadcasting media, dan entertain industry. Langsung saja, tanpa banyak ini lagi, kita sambut Bapak Uki Utama. Monggo Pak Uki, lanjut Pak Uki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, hai semuanya, saya share ya. Saya Uki Utama, saya adalah Country Director Infomo Indonesia. Sudah lihat semuanya? Sudah bisa lihat ya? Can you Sudah see Pak, my sudah screen? masuk Pak. Okay. Aman Pak. Aman. Oke. So, kalau kemarin, yesterday, ya, saya cerita tentang pitching, ya. I tell you about pitching. Now, I want to become a digital marketer. Okay. Yes, memang ini jauh sekali dari kreatif, tapi how to make this itu need a creative mind, gitu ya. Jadi udah almost 10 to 15 years kita itu dikuasai oleh duopoli namanya. Makanya di sini sebut apa namanya ada stamp di sana ya, a platform beyond duopoli. Apa sih yang disebut duopoli? Duopoli is Google system and Facebook system. Ya. 80% apa namanya konektivitas periklanan di seluruh dunia dikuasai oleh Google dan Facebook. 80%. Ya. Oke. Saya ingin memperkenalkan ini adalah Infomo, adalah our platform which is transparent dan direct digital marketing. So the difference between Infomo dan Google and Facebook, Google and Facebook itu memberlakukan yang namanya real time bidding, ya, dalam setiap pemasangan iklan. Jadi belum tentu iklan kita juga akan muncul kalau misalnya kita kalah di bidding, gitu. Tapi Infomo ini membawa langsung iklan kepada media, gitu. Kita lihat apa namanya marketnya digital advertising ya secara overview ya. Di global ya atau global advertising sekarang gitu ya, growth-nya advertising itu naik sekitar 12,6% di tahun 2022 dan mencapai kurang lebih 665 billion US dollar. Ya, jadi industri periklanan dunia ini sudah mencapai hampir 700 miliar US dollar. Gitu ya. Nah, ini memang span share between traditional, ya, TV, radio gitu ya, dan digital. Oke. Lalu masih didominasi oleh Facebook dan Google. Duopoli. Kurang lebih sebanyak 80%. Ya, dan sekarang ini advertising agency spend-nya itu menurun drastis, ya karena adanya duopoli ini. Karena duopoli apa namanya Google dan Facebook kan kita bisa pasang langsung ya, tanpa ada agency gitu ya, bisa pasang langsung. Lalu brand juga sudah banyak yang bikin justru in-house apa namanya media service sendiri. Oke.
Eh, nah, ini digital ecosystem ini sekarang itu disrupt oleh isu-isu privacy atau data sovereignty, ya, regulasi GDPR, dan juga belum termasuk ad blocking. Iya kan? Bayangin aja kalau misalnya kita punya software ad blocking, iklan nggak bisa masuk ke screen kita kan, langsung diblok iklannya. Oke. Nah, Infomo ini adalah just a few company in the world yang fokus untuk mengadres market disruption ini dengan end-to-end solution. Ya, dengan end-to-end solution. Jadi kita mencoba untuk menjadi alternatif selain Google dan Facebook untuk bisa mengantarkan iklan dari advertisers, pengiklan, kepada penerbit, pada publisher atau media. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Kalau saya udah bilang ini yang terjadi kemarin, gitu ya. This is what happened yesterday, ya. And today, gitu ya. Kalau belum menggunakan Infomo. So bayangin aja, from advertisers to publishers, lihat ada it's around like 3,000 companies di tengah itu. Ya, 3,000 companies. Dari agency, ada media buying, ada DSP, ada SSP, ada segala macam sistem. Iklan dalam perjalanannya dari advertisers, dari pengiklan menuju ke publishers, itu nggak direct contact kan ke publishers. Jadi nggak ada transparansi. Kita juga nggak tahu, we never know iklan kita muncul nggak di publisher. Ya. Gitu. Jadi isu di advertisers itu no direct contact with publishers, ya. Third party tools tuh banyak sekali gitu. Black box tuh kita nggak bisa lihat iklan kita, nggak bisa kita optimize gitu. Gimana kemunculannya? Yang parah adalah di publisher, ya, bahwa apa yang didapat publisher, jadi dari 100 rupiah misalnya yang di spend, yang diterima publisher nggak 100 rupiah. Nanti akan saya jelaskan berapa sebenarnya yang diterima publisher sekarang. Jadi ini adalah this is the problem today. Nah, saya menyebutnya sebagai problematic instead of programmatic. Ya, problematic hari ini. Dari brand, ya, pasang iklan, masuk ke agency trading desk, masuk ke ad server, masuk ke DSP, diolah lagi ke di ad exchange, ini di bidding iklannya, ya. Jadi kayak gini, misalnya brand saya Rinso, brand sebelah deterjen baru kan duitnya sedikit ya. Ya, dia tahu 10.000, saya tahu 100.000, saya pasti menang di sini, saya pasti muncul. Yang brand kecil tadi belum tentu muncul. Gitu, ya. Lalu ini panjang sekali perjalanannya sampai ke publisher, ada sekitar 8-9 step. Gitu ya. Oke. Nah, Infomo ini ada di tengah, jadi kita mengabsorb ini semua menjadi satu ad stack. Gitu, sehingga brand bisa langsung berhadapan sama publisher, brand can face directly to publisher and bring and place the ad, ya, menempatkan iklannya langsung di publisher tanpa harus ada 9 step itu. Inilah Infomo. Jadi Infomo meniadakan perjalanan panjang tadi, ya. Sehingga apa? Sehingga ROI, return on investment-nya brand itu jauh lebih bagus. Ya, ke publisher. Publisher juga begitu, terima uangnya
juga tidak sekecil apa yang dia terima bila dia mengikuti pola programatik. Oke. Nah, ini dia nih. Tadi yang saya bilang ya, 100 rupiah kita spend di depan, larinya kemana aja? Handshake-nya banyak sekali gitu. Finally, yang namanya publisher hanya terima 25% dari total 100% investmentnya brand di depan. Misalnya saya invest 1 miliar, 1 billion di awal, at first, publisher only receive like 25% or 250 million only. Kemana yang 750 juta itu yang tidak transparan. Ya, bocornya ada di tengah tadi. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini ada video menjelaskan apa sih Infomo dan what is actually the value proposition of Infomo. Welcome to Infomo. We're an ad tech company focused on performance marketing. We work with large publishers and telcos, maximizing ad revenues and offering state-of-the-art campaign options direct to advertisers, brands, and agencies. With Infomo, advertisers can easily define customer segments from advanced cookieless identity solutions and create targeted multi-channel communications that customers value. Did you know for at least 75% of digital ad spend is lost through the programmatic networks before it reaches the publisher? That's huge, right? Infomo's comprehensive performance marketing platform delivers more of the advertising spend directly to publishers. For more, go to infomo.com. Ya, seperti itulah Infomo, bayangin aja ya. Yang tadi saya bilang bahwa the money, the investment itu lost 75% di tengah tadi. Gede banget. Besar banget. Bayangkan kalau kita, if we relate to the worldwide budget yang 700 billion US dollar, berapa besar yang lost? Novi masih mute kayaknya, gitu. Oh ya, iya berarti 700 billion tadi dikali 75% tuh ya Pak ya? Iya, yang lost di tengah. Ya. Ya, media hanya terima 25% di ujung. Nah, Infomo is created to be a transparent and direct performance marketing platform. Jadi, we are an ad tech company that focus on performance marketing which gain better ROI kepada para pengiklan. Gitu ya. Infomo provides both advertisers and publishers dengan an in-house single source ad tech solution. So we put the technology inside the brand, inside the and inside the publisher, ya. Terus complement existing investment, fully transparent, terus efficient. Dan drive improve yields. Karena apa? Karena 100% of investment tadi itu langsung di burst ya ke publisher. Jadinya jauh lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, we use artificial intelligence and machine learning. Ya. To automate and optimize across channel. Jadi kita sekarang sudah bisa pasang and optimize across channels dari mulai social media, programmatic, Google search, sampai direct ad placement in real time media buying. Dalam satu platform, dalam satu dashboard. Ini yang menarik ya. Ketika banyak agency meng-hire misalnya 500 people to do the media buying, media placement, ya itu human. Sekarang dengan adanya AI dan ML, we only need one person to only control the dashboard. Selebihnya dikerjakan oleh AI dan ML.
So unique ya, this AI dan machine learning are unique. Lalu we already collaborated with IDA, Indonesia Digital Associations ya, and Indonesia Big Publishers Associations. Jadi kita sudah we already have a partnership with Kompas Gramedia Group, with MNC Corporation, with MTech Group, and with Video.com, and with IDN Times, ya, IDN Times. Dan we, as per today, are able to connect to approximately 2 billion or 1.9 billion page views per bulan di Indonesia. Ya, number ya Pak, huge number Pak. It's a huge numbers dan connect directly ke page views 2 billion page views per month. Yang menarik adalah we offer no investment, no capex for any agency, brand, and publisher to utilize our platform or managed service if the service done by us. But this also can be done white label. White label means we can put this platform into the agency, into the brand within their name, gitu, dengan fee, dengan affordable fee untuk menyewa dashboard ini. Tapi kalau managed service sama kita, platformnya sendiri free to use. Oke, inilah Infomo software stack, where from demand side, marketplace, sama supply side itu ada di dalam inside one stack. Begitu, ya. Makanya contohnya di marketplace, we have Google inside, we have InMobi inside, we have PubMatic inside, we have Facebook inside, gitu. Ya, begitu juga dengan demand side, begitu juga dengan supply side. This is yang disebut sebagai a transparent end-to-end digital advertising ecosystem. Jadi yang jalan adalah engine. Oke. Yang menarik adalah our unique USP. We are the first company in the world outside of Google ya, and currently the only one that can offer a complete programmatic end-to-end platform. Ya, dari ID, first party data, kita mengelola data sendiri gitu ya. Nanti kita punya first party, second party data from telco and from publishers. We have CDP ya, customer data platform yang akan memanage big data sesuai dengan target audience yang diinginkan oleh brand. Gitu, ada exchange sendiri, ada ATD, kita punya ATD-nya sendiri ya, agency trading desk, and publisher abstract into one platform. Dan kita juga the first company in the world and currently the only one yang bisa that can optimize media buying across channel menggunakan AI dan ML tadi. Jadi dari mulai social media, programmatic, search, direct placement atau private marketplace, itu kita bisa menggunakan hanya dengan one single platform. Sorry nih agak berat nih Nov. Gitu ya. Dari kawan. Jadi ini mesti pelan-pelan. Tapi sebenarnya simple sih. Masih di mute, Nov. Ya Pak, saya sambil coba pelan-pelan. Oke. Iya. Ini sambil belajar saya pelan-pelan Pak. Ya. Oke. Nah ini yang disebut AI ML based decision making. Jadi decision makingnya tidak dilakukan oleh meeting, oleh human. Decision makingnya untuk taruh iklan di tempat yang benar ya, dengan experience yang tepat gitu, dilakukan oleh AI dan ML.
Bayangin aja nih, lihat ya, lingkaran ini, kalau kita hanya menggunakan human untuk mengcapture data view sekecil ini, tapi begitu machine data view ini bisa melihat dengan gradien 360 derajat, besar sekali. Jadi yang menarik adalah ya secara otomatis si mesin ini mempelajari iklan-iklan yang berhasil di masa lalu dan mengulangi lagi ketika if there's a brand need that kind of placement. So this AI and ML will gain the best data to make the campaign successful. So intinya adalah the ability to take decision based on data. Jadi data ini penting sekali. Inilah key differentiatornya Infomo. Gitu ya. Nah, talking about optimizing media buying across channel, ini menarik. Kalau dari platform yang dilihat ya, bahwa kita bisa menciptakan high impression volume kalau kita direct placement to publisher sama programmatic dengan CTR atau click to rate-nya ya, tingkat kemungkinan diklik itu mid high, itu ada di direct publishers. Kalau di programmatic itu impression volume-nya high, cuma CTR-nya low, unique reach-nya high. Iya, reach-nya high, itu programmatic. Kalau di social media, impression volume-nya nggak seberapa, mid gitu. Tapi CTR-nya high, karena udah jadi massive gitu ya. Unique reach-nya mid. Di search itu low, di Google Search. Jadi semakin hari, semakin Google Search itu semakin kecil. Orang tidak akan gini. Orang sudah semakin jarang mencari produk melalui Google Search. Kita harus cegat orang duluan di depan. Gitu. Inilah yang akan menciptakan return on investment yang baik, yang lebih baik. Kalau bicara tentang model kreatif seperti apa, kalau bahasaku ya sakaremu gitu ya. Kreatifnya ya differentiated creative opportunities itu web dan mobile ad units ya, kita memakai standar dunia IAB formats gitu ya, bisa di-expand, bisa di segala macam iklannya gitu ya. Kalau kita lihat ada film stripe, ada slider, ada ada full page, ada mid, ada half page, ya bisa digerak-gerakin dan segala macam. Jadi secara kreatif ini bisa di-customize ya di Infomo. Sedikit lagi. Nah ini yang menarik. Ekosistem Infomo di Indonesia per hari ini adalah seperti ini. Di supply side kita selain social media dan search ya, udah jelas ada Google dan beberapa social media ya, Facebook, IG, TikTok. Yang menarik adalah pada media publisher. Media publisher ada 5 publisher terbesar di Indonesia itu sudah connected dengan Infomo. Ya. Programmatic connected ya, premium supply juga connected. Jadi ad network di dunia ini udah juga connected. Jadi pada saat misalnya kita mau pasang iklan dengan target audience tertentu, itu udah si AI and ML tadi udah bisa menentukan masangnya di mana, di halaman berapa, seperti apa, berapa frekuensinya, kapan mesti naiknya dan so forth. Nah, di bawah itu ada data partner. Jadi kita bermitra dengan telco company ya untuk dikelola first party datanya. Kenapa kita pakai telco data? Karena sebentar lagi Google meniadakan cookies.
Kenapa Pak? Boleh diulang? Oke, kenapa kita menggunakan? Kenapa? Bentar lagi. Kenapa kita bekerja sama dengan telco? Karena kita ingin menggunakan data telco. Ya, data telco itu equal dan jumlah penduduk di Indonesia. Kenapa kita menggunakan data telco? Data consumers di telco? Karena Google sebentar lagi meniadakan cookies. Oh, oke. Oke. Cookies inilah yang selama ini digunakan untuk memasang iklan, untuk dijadikan sebagai target audience, untuk mengcapture target audience selama ini menggunakan cookies. Nah sekarang kita ganti, kita langsung mengelola consumer data. Oke. Nah di demand side-nya kita sudah connected dengan agensi-agensi besar di Indonesia. Sebutlah ada grup ada segala Densu, ada segala macam, dan direct brand di bawah. Jadi sebenarnya inilah ekosistem yang kita bangun di Indonesia. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk meraih to gain better return on investment. Yang tadi bahwa if I spend 100% or 100 billion in front, ya harus terspend 100 billion at the end. Not 100 billion, but I only spend only 25 billion. Persen ya. Ya. Dari itu ya. Itu intinya. I see. Gitu ya. Oke. Nah, kita itu berdiri tahun 2018, 2018. Indonesia is the first country during that time, and then menyusul we have in India, Australia, and Vietnam, and now we already have in Brazil and US market. We just opened our office this Sao Paulo and New York. Okay. Dan ya tujuan kita sih memang ingin menjadikannya menjadi the alternative platform beyond duopoly. Ya, Mobile Marketing Association (MMA) sudah announce bahwa we are the third player after Google and Facebook that can bring directly ads to the consumers or to the publishers. Oke, menarik sih Pak, menarik. Ya, ini akan menjadi we want to have we want to create a history actually. Ya, satu lagi tujuan besarnya adalah we want to do digital sovereignty atau kedaulatan digital di Indonesia dengan apa yang kita punya sendiri. So Infomo is an innovative advertising technology business with established partners across Asia, USA, and Brazil. Kurang lebih begitu. Materinya agak berat, tapi ini memang yang sedang dibutuhkan sekarang, gitu ya. Ini buat advertisers, buat publishers, buat marketers sih sebenarnya, gitu. Ini sih sejalan ya Pak ya, mungkin nanti ke depan kita juga bisa makin banyak kolaborasi seperti apa yang dijalani oleh gerakan One Home One Digital Talent ini Pak. Yes. Jadi tadi ekosistem digital pun dengan bahasa Infomo, kalau kami di sini menciptakan sebagai digital marketingnya sebagai bahasa ketiga Pak. Iya. Setelah bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa bahasa digital. Ya benar. Menarik sih Pak, menarik. Cuman nih Pak, kalau saya izin boleh tanya nih Pak, yang menurut saya yang agak menarik adalah ketika saya ingin mencari sesuatu, ya kan, kalau nggak salah di slide optimizing media buying Bapak tadi, ketika saya ingin melakukan pembelian sesuatu barang, katakanlah kacamata, gitu kan, kacamata. Ketika saya melakukan Google search, tadi Bapak bilang kita cut, itu gimana ya Pak ya? Jadi sebenarnya gini, cut itu gini. Bukan cut sih sebenarnya.
yang paling benar adalah misalnya apa ya, optik melawai, iklan optik melawai kita hadirkan duluan ke Novi karena kita tahu Novi butuh kacamata. Melalui data tadi ya, melalui apa namanya AI dan ML kasih tahu bahwa Novi need a glass. Kenapa Novi need a glass bisa ketahuan? Karena Novi search di Google. Dikasih tahu ke kita anterin iklan itu ke Novi langsung. Jadi sebelum dia mencari, iya betul. Kita di sini ada beberapa DM juga sih Pak, gitu kan. Salah satunya itu. Tapi kalau di situ berarti sebelum kita melakukan pencarian kita sudah menyodorkan duluan ya Pak ya? Betul, karena apa? Kita tahu, kita mengetahui duluan audience activity kan? Iya. Termasuk dengan sosial media ya Pak ya? Tadi Bapak bilang sosial media tidak terlalu ya Pak ya? Impression volumenya menengah ya? Iya, sosial media itu termasuk lumayan kan, mid high kan? Tapi gini, sosial media tuh sekarang udah jadi masif. Sosial media tuh udah kayak apa ya? Kayak TV zaman dulu lah. Masif. Gitu. Semua orang pakai ya Pak ya? Semua orang pakai, jadi udah rada nyampah. Nyampah ya. Oke. Gitu. Menarik sini. Dan lumayan banyak ya Pak ya yang sudah apa namanya, yang apa di apa ini? Dikonek oleh Infomo ya, tadi ada termasuk dengan Kompas Gramedia ya, saya lihat ya Pak ya. Ya, betul. Dan IDA juga ya. Iya. Mantap. Oke. Mungkin ada lagi Bapak yang ingin disampaikan? Iya, saya menunggu pertanyaan aja kalau ada yang bertanya. Coba kita lihat di sini nih. If there's any questions? Ini ada satu pertanyaan melalui DM, bagaimana dengan peraturan pemerintah tentang transparansi pemasaran di Indonesia, Pak? Ada hubungannya kah, Pak? Ini dia, justru we are the solution to answer that. Bahwa transparency in marketing or transparency in advertising itu harus terjadi. Ya. Menggunakan ini itu terbuka semuanya, kita tahu semuanya. Brand kita pasang 10 dibagi menjadi ke 10 site, 10 media, adanya di mana aja, harganya berapa, terbuka semua. Jadi basicnya transparansi dalam pemasaran digital itu adalah tidak ada hal yang ditutupi ketika dari apa namanya, dari advertising. Tidak ada seperti seperti itu ya Pak. Nggak ada lagi terjadi seperti ini nih. Ya, terlalu jelimet itu, terlalu banyak dilalui. Tadi bahasanya apa Pak? Terlalu banyak meja yang harus disampaikan ya. Iya betul, banyak handshake. Too many to be shake ya Pak ya. Ya, gitu. Iya, jadi Infomo itu avoid middleman, ya, avoid intermediation. Jadi memang total solutionnya di dalam hal ini adalah Infomo ya Pak ya? Iya. Oke. Terus masih adakah lagi Mbak Rizka mungkin nih di sini? Oke, sepertinya sudah habis nih Pak, tidak ada lagi Pak. Sukses untuk Infomo. Seperti itu. Kalau saya sih pribadi itu tadi Pak yang menarik, sebelum ketika saya membutuhkan sebuah kacamata, kita tuh sudah bisa tahu duluan ya Pak ya. Iya. Gitu. Bahkan lebih spesifik ya, bahwa Novi itu suka bentuk kacamata seperti apa, bulat. Yang kita kasih pasti bulat.
gitu. Sampai sedih itu ya. Iya. Ulet mau ini gitu. Itu sih menarik. Jadi quote and quote apa lo mau, gue udah bisa tahu nih yang lo butuhin nih. Karena data tadi, based on data kita bisa tahu. Oke. Tapi menurut Bapak dari sosial media itu masih efektif nggak sih Pak? Selain tadi yang secara masif itu, dengan posisi yang masif itu masih efektif nggak sih Pak? Tergantung audiensnya. Nah sekarang gini, masif media kayak dulu televisi, ya televisi, kita mesti benar-benar pinter to place iklan anak muda di jam berapa di TV apa kan? Oh, kalau bahasa ini prime time-nya itu kapan gitu ya Pak ya? Bukan, it's not about prime time. It's about mengconnect our brand to our right target audience. Ya, waktu di TV kan ya udah bahwa anak muda umur 15-17 di televisi Antv ini munculnya di program jam sekian-sekian. Gitu ya, harus di situ kan. Ya. Nah, begitu juga dengan Infomo. Nah, Infomo itu lebih sadis. Benar-benar dia directly dia tahu target audiensnya itu siapa aja, datanya keluar, ditaruhnya hanya di situ. Dia tahu tendensi anak muda umur 15-17 bahkan ya, saya hanya mau mengiklankan mobil ini di daerah peak misalnya. Ya udah, hanya di peak aja kita bisa blok youth people only at the area Pantai Indah Kapuk yang dapat iklan itu. Jadi benar-benar spesifik sehingga nantinya engagement-nya juga akan betul ya Pak ya, sesuai yang diharapkan oleh si ini ya. Jadi geotaggingnya itu udah nggak lagi Indonesia masif atau Jakarta aja, nggak, udah benar-benar spesifik misalnya hanya di Pondok Indah Mall. Sampai sekecil itu ya scope geotaggingnya ya Pak ya, bisa seperti itu ya. Gokil Pak, gokil. Berarti memang sosial media tuh masih ini oke lah. Iya, sosial media harus kita akui adalah the biggest media today. Ya. Tapi challenge-nya adalah the massive media also. Itu makanya tadi. Dengan menggunakan artificial intelligence and machine learning, dia mempelajari, the machine will learn how the audience itu do in their social media, their behavior, their characters, their anything yang nanti akan di match ya, di mix and match dengan kebutuhannya brand. Contohnya, an insurance company is selling a specific insurance for heart disease misalnya gitu ya. Ya, asuransi khusus untuk penyakit 99 penyakit kritis itulah. Ya, yang biasanya ada di polisi itu ya, Pak. Ya, benar. Nah, si AI dan ML ini akan mengcapture audience yang bolak-balik ke rumah sakit dalam kurun waktu 1 bulan, ya, dan spesifik karena datanya telco spesifik dia ke rumah sakit mana. Jadi kita tahu bahwa ternyata si Mira itu bolak-balik ke rumah sakit harapan kita, ya, dalam kurun waktu 1 bulan, berarti dia memiliki penyakit jantung misalnya. Kita udah capture bahwa Mira adalah the right target audience. Sehingga kita bisa menawarkan apa yang dibutuhkan itu sesuai ya. Jadinya apa? Jadinya kita bisa menseleksi gitu ya, dan memberikan ke brand ini loh your target audience gitu. Yang menarik adalah nanti pada saat kampanye 2024. Oke. Ini menarik sekali karena every single president candidate is a star, right? Yes. They have fans, right? Absolutely, Pak.
So this platform can define their right targeted fans and influence their choice ya sampai ke bilik suara. Serius Pak, sampai ke bilik suara Pak. Iya. Kan sekali lagi kan kita bisa located kan? Iya benar. Sampai sekecil itu ya. Hanya dengan ucapan selamat pagi hari ini. Today is the time to vote. Don't forget to vote number 2 because number 2 can do dadu. Tiba-tiba muncul deh. Munculnya di mana? Di smartphone-nya mereka, di mobile, nggak di sosial media. Spesifik, melalui social media on their smartphone. Tapi hanya kita yang tahu gitu ya Pak, semacam pop-up kah atau gimana gitu nantinya. Iya betul. Belum tentu apa yang ada di handphonenya Novi dan saya sama, karena kita fans dari kandidat yang berbeda kan. Oke. Tapi kalau kita seandainya tanda kutip Pak, kita memiliki kita satu fans yang sama nih, kita mengidolakan yang sama, Pak, itu akan mendapat pesan yang sama? Iya dong. Atau kita sama dong. Sama ya. Kecuali kalau kita berdua terpaut umur yang jauh, misalnya I'm a first voter, ya, Novi umurnya 50, pesannya udah pasti beda. Message-nya beda ya Pak ya, goals-nya beda ya. Ya. Menarik ya? Menarik Pak. Anyway, thank you berat Pak untuk sharingnya hari ini. Ini dari semua sore ini, semoga mencerahkan buat teman-teman, terutama buat saya juga Pak Uki. Terima kasih sekali lagi. Keep in touch Pak Uki, sehat-sehat terus. Kita akan ketemu lagi di acara yang berikutnya Pak Uki. Siap. Thank you berat Pak Uki. Salam sehat selalu. Bye. Thank you. Bye Pak. Izin pamit. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan hari ini ya.